Ketiga itu kita harus membuat pengaturan dan deskripsi, artinya kita harus membuat menjelaskan deskripsi yang lengkap mengenai suatu tempat, suatu latar belakang, suatu suasana yang detailnya itu diarahkan kepada untuk menampilkan sisi-sisi romantisme gitu. Nah, selamat bergabung Kak Lili Andriania. Kita sekarang sedang membahas mengenai bagaimana kita meningkatkan, mengeksplorasi, menjelajahi nilai-nilai romantisme dari kita melakukan penulisan sebuah novel bergenre roman ya. Ya kayak mumpung sekarang dari malam minggu, jadi ya saya rasa tepatlah kita membahas mengenai topik ini gitu. Nah itu yang ketiga. Yang keempat adalah dialog yang romantis ya, seperti saya tadi sebutkan. Dialog itu adalah inti dari sebuah kisah fiksi, dari sebuah novel ya. Makanya ya dialog ya harus selalu ada dalam setiap novel bergenre apapun. Dan kalau kita bicara mengenai novel dengan genre romantis, ya otomatis yang kita bicarakan adalah novel dengan dialog-dialog yang romantis gitu. Jadi dialog-dialog tersebut harus mencerminkan perasaan dari tokoh-tokoh utama dari tulis novel tersebut. Misalnya ketika saya tadi bercerita sepasang kekasih yang sedang berjalan di bawah menara Eiffel di kota Paris ya, tentu mereka saling berbincang dengan nada yang mesra, mereka saling berbincang dengan penuh romantisme. Nah itu mencerminkan perasaan masing-masing saat itu sedang bahagia karena mereka bisa menikmati udara musim semi di pagi hari di kota Paris gitu, berdua. Nah itu tentu ya kita harus menggunakan dialog-dialog yang sifatnya romantis gitu ya, bukan dialog yang lugas, dialog yang formal, apalagi dialog yang namanya dialog yang mengandung konflik ya, kecuali kalau mereka berjalan-jalan tersebut dalam rangka untuk mereka menyelesaikan suatu masalah, suatu konflik yang terjadi antara mereka ya. Bisa jadi mungkin dialog yang terjadi adalah dialog yang juga mencerminkan perasaan mereka yang sedang masing-masing marah gitu, ataupun salah satu marah. Misalnya si wanitanya sedang marah kepada prianya karena misalnya merasa si pria itu kurang memperhatikan dirinya ya, sementara si prianya kan mungkin dia sedang mempersiapkan untuk ujian disertasi doktoralnya kan ya, ya otomatis dia akan mengesampingkan sedikit ya kekasihnya tersebut. Nah itu bisa terjadi gitu, ada yang satu adalah nada perasaannya emosi ya, satu perasaannya ada minta untuk dimengerti gitu. Jadi perasaan dialog tersebut harus menampilkan perasaan dari si masing-masing tokohnya, yang dari sisi romantisme baik sisi yang positif, artinya romantisme yang memang mereka sedang saling berkasih sayang, ataupun sebagai pasangan kasih yang sedang konflik. Nah itu harus tercerminkan dalam dialog yang dibuat dalam novel tersebut teman-teman ya. Jadi apapun itu, apakah rasa cinta, rasa kasih, ataupun juga rasa amarah, emosi, itu harus harus menonjolkan sisi-sisi emosi dari perasaan yang dirasakan, yang itu tergambar dari dalam sebuah dialog tersebut gitu ya. Jadi teman-teman kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya.